Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu faktor manusia. Faktor pertama ini tentunya akan dipengaruhi oleh manusia atau pekerja itu sendiri. Contoh dari faktor ini yang penting untuk dilakukan adalah adanya pelatihan keselamatan serta kesehatan yang dibuat. Perilaku manusia ini menjadi faktor penyebab kecelakaan kerja yang paling utama. Sikap terhadap kondisi kerja, kecelakaan hingga praktik kerja yang aman menjadi hal penting untuk dilakukan dan diterapkan. Biasanya pekerja yang tidak puas juga dianggap memiliki tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang puas. Namun, hal tersebut juga bergantung dengan kepribadian, sikap, hingga karakteristik dari pekerja itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pengendalian gangguan kerja. Menurut bimanuksain.com, ada 5 prinsip pengendaliannya, yaitu dengan cara 1. Eliminasi. Pengendalian ini dilakukan dengan menghilangkan sumber bahaya. 2. Substitusi. Mengurangi resiko dari bahaya dengan cara mengganti proses, mengganti input dengan cara yang lebih rendah resikonya. 3. Engineering. Mengurangi resiko dari bahaya dengan rekayasa teknik pada alat, mesin, infrastruktur, lingkungan atau bangunan. 4. Administratif. Mengurangi resiko bahaya dengan cara melakukan pembuatan prosedur, aturan, pemasangan rambu, tanda peringatan, latihan dan seleksi material, cara pengatasan, penyimpanan, dan pelabelan. 5. Alat pelindung diri. Mengurangi resiko bahaya dengan cara menggunakan alat perlindungan diri, misalnya safety helmet, masker, sepatu safety, coverall, kacamata keselamatan, dan alat pelindung diri lainnya yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Saya akan menjelaskan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Pemanduan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungan di tempat kerja, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Saya akan menjelaskan tentang P3K. P3K adalah pertolongan dan perawatan sementara yang dilakukan kepada korban kecelakaan di tempat kerja menggunakan peralatan sederhana sebelum korban menjadi pertolongan yang sempurna. Meskipun hanya menggunakan peralatan sederhana, P3K bisa menjadi salah satu solusi untuk memberikan pertolongan secara cepat dan tepat. Meski pertolongan pertama bukanlah penanganan yang sempurna, tapi dengan adanya P3K di tempat kerja ini memiliki banyak manfaat dalam mencegah keparahan cedera, mengurangi penderitaan, dan bahkan menyelamatkan nyawa korban. Jika tindakan P3K tidak dilakukan saat terjadi kecelakaan di tempat kerja, akibatnya akan dapat memperburuk keadaan korban, bahkan menimbulkan kematian. Bagi perusahaan yang peduli
dengan keselamatan dan kesehatan pekerjanya, menyediakan fasilitas dan petugas. P3K merupakan kewajiban yang ada. Dengan adanya fasilitas dan petugas P3K, maka perusahaan dapat mengurangi berbagai konsekuensi yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja. Contoh-contoh dari fasilitas P3K itu sendiri adalah 1. Ruang P3K, 2. Lemari atau kotak P3K dan isinya, 4. Alat evakuasi dan transportasi, 4. Petugas. Sekian.